Gereja yang mendahulukan orang lain. Gereja yang mendahulukan orang lain. Memang tema kita dalam bulan Mei ini satu tema besar namanya gereja yang menggereja. Gereja yang mendahulukan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita pergi. Ya, saya ini pengaruh bahasa memuju. Kalau kita pergi cari lokasi, lalu kita diperhadapkan di suatu tempat, pilih yang mana? Yang subur atau yang kurus? Subur toh? Sama dengan kalau kita pilih pasangan. Kalau masih ada yang cantik, kenapa mau pilih yang ganteng? Kalau masih ada yang ganteng, kenapa mau pilih yang cantik? Artinya bahwa setiap kesempatan untuk memilih, maka pilihan yang kita harus ambil adalah memilih yang terbaik. Sehingga waktu ada masalah antara Abram, yang kita kemudian disebut Abraham, dengan Lot, Abram mengatakan, atau kita sebut saja Abraham karena itu yang lebih mudah. Abraham mengatakan, pilih tempat yang kuanggap baik. Lot pilih apa? Yang subur atau yang kurus? Subur. Yordan itu, lembah Yordan itu subur, sangat subur sampai sekarang. Pilihan itu tepat, dan pilihan itu pasti bukanlah pilihan yang salah. Abraham melakukan hal yang berbeda. Dia mendahulukan Lot untuk memilih tempat itu, dan tidak berpikir bahwa kalau dia pilih duluan ini maka celakalah saya mau di mana. Mungkin sama ini banyaknya kita punya kekayaan, Abraham lebih berkuasa, atau Abraham lebih berkuasa karena Lot hanya ikut sama Abraham. Tapi dia tidak melihat sisi itu. Dia melakukan itu demi sebuah pendamaian. Lanjut, apa yang terjadi? Ketika Lot memilih lembah Yordan, dia tidak melihat lingkungan yang ada di sekitarnya. Bahwa dia berada di tempat memang subur, tetapi lingkungan di sekitarnya sangatlah buruk. Dia ada di tempat subur, tetapi orang Sodom dan Gomora sangat jahat di mata Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya katakan dalam sebuah khutbah, ada orang yang salah kaprah tentang berkat. Ada orang yang pikir bahwa yang diberkati itu adalah, kalau saya di Kalando saya katakan ada yang berpikir yang diberkati itu adalah Gunung Padada di sebelah sana. Kalau saya di sini mungkin saya katakan yang diberkati itu adalah Pasapa. Bukan. Yang diberkati itu adalah Adam dan Hawa. Sehingga kemanapun Adam dan Hawa pergi, setiap tempat di mana dia tinggal akan menghasilkan buah. Yang diberkati itu bukan lahan di mana kita bekerja, bukan sawah yang baru saja digadai, bukan kebun yang baru saja kita beli, bukan. Yang diberkati itu adalah kita, sehingga kebun dimanapun kita bekerja, Tuhan akan menampakkan kemurahannya di situ. Jangan berkata, Pak, kalau kami ini tidak tinggal di kebun lagi, kalau kami tidak pergi pagi pulang malam, kami mau makan dari mana? Stop. Engkau yang diberkati Tuhan, sehingga jangan menaruh pengharapanmu terhadap kebunmu, jangan menaruh pengharapanmu terhadap pekerjaanmu yang sekarang ini, jangan menaruh segala-galanya di luar dari dirimu. Engkau yang diberkati Tuhan, sehingga sekalipun engkau mungkin kehilangan pekerjaan, berkat Tuhan tidak akan pernah hilang daripadamu. Tapi kita kan orang berdosa, saya setuju dengan itu. Tapi ingat hal ini, waktu Kain bunuh adiknya, dia berdosa. Tapi Tuhan bilang apa? Kemanapun Kain pergi, berkat melekat pada dirinya. Sehingga kemanapun Kain pergi, tidak akan ada orang yang membunuhnya. Aku meletakkan tanda di dahimu. Itu bertanda bahwa berkat Tuhan melekat pada diri Kain. Sehingga kemanapun Kain pergi, tidak boleh ada orang yang membunuhnya. Demikian juga saya dan saudara. Kita ini orang-orang diberkati. Kenapa sengketa dengan lembah Yordan? Kenapa harus ribut dengan persoalan tanah itu? Abraham tahu bahwa dia yang diberkati Tuhan, sehingga dia boleh kemana saja.
Tidak penting baginya, bagi manusia, lembah yang subur itu. Bagi dia, nah kau saya yang berkati Tuhan. Sehingga kita pada 7, kita pada 4, ke Pokang, ke Mamuju, kemanapun saya pergi, berkat itu akan melekat. Dia tidak tinggal di suatu tempat, tapi dia mengikuti kemana orang-orang yang dikasihinya pergi. Lanjut. Waktu Abram melakukan peristiwa itu, dia membiarkan Lot memilih yang terbaik. Abram mengikuti keinginan Tuhan, meminta agar Tuhan yang kemudian memberinya tanah. Lalu sesudah peristiwa itu Tuhan memberikan kepada Abram Kanaan dan semuanya, hampir tak ada batasnya. Itu bertanda bahwa Yordan pun sebenarnya, kalau Abraham bisa menoleh, maka dia bisa menganggap itu pemberian Tuhan. Yang terjadi kemudian apa? Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan. Yang terjadi kemudian bukan kesuburan, bukan berkat yang diterima Lot di sana. Meskipun tanah itu sangat subur, meskipun tanah itu sangat menjanjikan, apa yang terjadi? Yang hadir adalah malapetaka. Sodom dan Gomora dimusnahkan. Lot harus kehilangan banyak, termasuk harus kehilangan istrinya. Abraham yang kemudian mengikuti petunjuk Tuhan, pergi kemana saja Tuhan mau, mengikuti arah di mana Tuhan menuntunnya. Kemudian seluruh janji dan berkat Tuhan melekat pada dirinya. Kita sekarang dipanggil untuk menjadi gereja yang menggereja. Mulailah untuk tidak suka berbantah-bantah dengan orang lain. Biarkan orang lain, beri kesempatan untuk orang lain dalam banyak hal. Mendahulukan orang lain. Percayalah bahwa berkat itu ada pada diri. Dan ketika engkau mau mengatakan, silakan, aku tahu Tuhan memperkenankan engkau memiliki itu. Percayalah bahwa Tuhan juga akan memberikan aku sesuatu yang lebih dari yang kupikirkan. Terakhir, ada ungkapan, gen mempengaruhi, lingkungan yang menentukan. Ada keturunan bangsawan, ada keturunan orang pintar, bijak dan lain sebagainya. Tapi ketika dia bergaul, ada tinggal di lingkungan yang buruk, maka dia akan berlaku buruk. Lingkungan menentukan. Ada banyak orang yang kemudian mempersalahkan anak-anak, mempersalahkan orang lain dalam setiap kesalahan dan kelemahan yang terjadi, tapi tanpa memeriksa bahwa jangan-jangan di rumah saya kekerasan sedang terjadi, jangan-jangan di rumah saya intimidasi sedang terjadi, jangan-jangan di rumah saya perlakuan tidak menjadi ibu yang begitu baik. Lalu kemudian terjadilah peristiwa ini. Sodom dan Gomora begitu. Lot dan keluarganya harus menanggung resiko, bukan karena mereka, tapi karena mereka ada di lingkungan yang salah. Waktu anak saya mau disidi, judul khotbah saya itu saya masih ingat. Saya bilang, judul renungannya, kutitip anakku. Apa yang saya mau katakan dari renungan itu? Bahwa sejak dia usia dini sampai menjelang remaja, pemuda, dia ada di rumah dan diawasi sepenuhnya. Seluruh didikan didapatkan di rumah. Tapi ketika dia sudah menjadi pemuda, maka lingkungan pemuda lah yang akan mengarahkan dia. Dia akan pergi retreat bersama dengan pemuda. Dia akan bermalam minggu bersama dengan pemuda. Dia akan pergi berolahraga bersama pemuda. Waktunya di rumah tinggal sedikit. Gurunya adalah pemuda, temannya adalah pemuda. Mereka akan mendidiknya sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Dan akhirnya, dengan siapa engkau berteman, kelak engkau akan seperti dia. Kalau engkau berteman dengan pencuri, maka suatu hari nanti mereka akan mengajarimu mencuri.
Kalau engkau berteman dengan pendeta, maka satu hari nanti pendeta akan mengajarimu cara berdoa. Dengan siapa engkau berteman, demikianlah pola dan cara berpikirmu. Untuk itu bijaksanalah dalam memilih pertemanan. Percayalah bahwa pengaruh lingkungan itu sangat kuat. Kekuatannya tidak bisa lagi dipungkiri. Peristiwa Sodom dan Gomora telah menjadi bukti bahwa sekalipun engkau orang-orang hebat, tapi berada di lingkungan yang buruk, maka engkau akan mendapat dampak dari lingkungan itu. Tuhan memampukan saya dan saudara untuk berkata kepada diri saudara bahwa aku yang diberkati, sehingga kemanapun aku pergi, aku akan menjadi berkat bagi setiap orang yang kujumpai. Aku tidak menaruh harap kepada harta benda, jabatan, dan lain sebagainya, tapi aku menaruh harap terhadap berkat Tuhan yang melekat pada diriku dan tidak dapat dicuri oleh orang lain. Aku akan mendahulukan orang lain, sebab aku tahu bahwa sesudah dia, Tuhan akan bekerja untukku lebih dari apa yang dikerjakan Tuhan kepadanya.